Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Teman-teman sekalian, insyaallah di video kali ini kita akan membahas ataupun mereview salah satu asrama di antara asrama-asrama yang ada di Mesir yang diperuntukkan untuk para penuntut ilmu atau para mahasiswa. Nah, pada video kali ini insya Allah saya akan mereview asrama saya sendiri ya, ataupun asrama yang saya tempati, yaitu asrama Sufaraul Hidayah. Jadi asrama Sufaraul Hidayah ini adalah asrama milik Yayasan Sufaraul Hidayah, yang mana yayasan ini fokusnya adalah berkhidmat kepada penuntut ilmu. Maka motonya adalah khidmatu talibil ilm syarafun lana. Artinya dalam bahasa Indonesia, berkhidmat kepada penuntut ilmu adalah kemuliaan bagi kami. Nah, Yayasan Sufaraul Hidayah ini didirikan pada tahun 2008 oleh seorang doktor yang bernama Dr. Khalid Abdul Mun'im As-Sairafi rahimahullahu ta'ala. Beliau sudah wafat, kita doakan semoga Allah menerima amalnya dan menempatkan beliau di sisinya. Baiklah teman-teman sekalian, jadi asrama Sufaraul Hidayah ini terletak di Zahra City, Kairo ya. Terdiri dari 12 lantai, akan tetapi yang baru digunakan hanya beberapa lantai karena memang gedung ini sedang dalam tahap pembangunan begitu ya. Kita doakan mudah-mudahan semoga cepat selesai agar segera bisa dimanfaatkan. Baiklah teman-teman, untuk fasilitas yang pertama yang pasti adalah kamar tidur ya. Jadi alhamdulillah setiap kamar diisi oleh 3 sampai 4 orang. Tapi memang rata-rata diisi oleh 4 orang ya. Hanya saja ada beberapa kamar yang memang ukurannya lebih sempit, jadi hanya diisi oleh 3 orang saja. Alhamdulillah kita disediakan kasur, spray, bantal, bahkan selimut dan juga lemari baju begitu. Jadi insya Allah kamar ini akan sangat kondusif sekali untuk digunakan belajar, menghafal dan juga mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita dapatkan begitu teman-teman sekalian. Kemudian juga ada kamar mandi ya, yang alhamdulillah bersih, lengkap dengan shower dan juga wastafel serta cerminnya, dan juga ada pemanas air ya, karena memang di Mesir ini ada musim dingin ya, sehingga kita sangat membutuhkan sekali pemanas air begitu. Kemudian juga ada ruang makan ya, yang mana cukup luas dan makanannya juga alhamdulillah cukup enak ya. Kemudian ada aula pertemuan ya, yang mana biasa digunakan oleh para mahasiswa untuk melakukan pertemuan, melakukan kajian juga ya, dan lain sebagainya. Dan untuk fasilitas yang lain juga ada perpustakaan ya, yang mana alhamdulillah kitab-kitab yang disediakan di perpustakaan ini juga cukup lengkap. Dan juga teman-teman perlu diketahui bahwasannya perpustakaan ini tidak hanya kita gunakan untuk membaca buku semata ya, akan tetapi juga bisa kita gunakan untuk tilawah, murojaah, bahkan juga diskusi mahasiswa begitu teman-teman sekalian. Jadi insya Allah perpustakaan ini sangat bermanfaat sekali untuk menunjang menuntut ilmu kita di Mesir ini. Kemudian juga ada masjid ya, yang terletak di lantai dasar, cukup luas dan cukup untuk semua mahasiswa yang tinggal di asrama Sufaraul Hidayah ini. Kemudian ada ruang olahraga ya, ruang fitness. Masya Allah, alatnya juga cukup banyak dan cukup lengkap. Jadi memang seorang penuntut ilmu tidak hanya dituntut untuk kuat secara ruhiyahnya saja, tetapi juga secara jasmaniahnya begitu. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dha'if. Jadi artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi insya Allah adanya ruang fitness ini sangat menunjang sekali ya, untuk mendukung rihlah ilmiah kita, menuntut ilmu kita di Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian juga ada ruang komputer ya, yang mana digunakan untuk les komputer ya. Biasanya ada privat komputer, dan juga bagi para mahasiswa yang membutuhkan komputer bisa digunakan juga begitu teman-teman. Nah, tadi sudah kita bahas ya tentang fasilitas-fasilitas yang sudah kita dapatkan. Oh iya teman-teman, ada juga satu lagi yaitu beasiswa yang berbentuk uang ya. Nah ini tapi ini tidak pasti ya, maksudnya nominalnya tidak pasti, berubah-ubah ya.
Tapi lebih seringnya tuh kita mendapatkan 300 pound atau 350 pound. Tapi kita juga pernah kadang-kadang mendapat 500 sampai 600 gitu. Jadi memang nggak pasti dari segi kegiatannya, masya Allah sekali. Jadi memang pengabdian Sufaraul Hidayah terhadap penuntut ilmu dan para mahasiswa yang ada di Mesir ini masya Allah sungguh sangat besar sekali. Jadi yang pertama ada tahfidzul Quran. Jadi para mahasiswa di sini dituntut untuk menyetorkan hafalannya minimal 2 kali sepekan. Ya, kemudian nanti juga diadakan ujian ya, diadakan ujian hafalan begitu. Nah, bagi para mahasiswa yang sudah hafal 30 juz dan sudah mutqin dan juga sudah benar tajwid dan makhrajnya, dipersilahkan atau diperbolehkan untuk mengambil ijazah sanad begitu ya. Kemudian yang kedua ada talaqi kajian-kajian yang diampu oleh para masyayikh yang berkompeten dalam bidangnya ya. Ada fikih, tafsir, bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian juga ada fusul taqwiyah atau dalam bahasa Indonesia berarti kelas penguatan materi begitu ya. Ini untuk menunjang nilai akademik kita di kampus begitu teman-teman sekalian. Kemudian dari segi kegiatan sekali sepekan pihak asrama mengadakan futsal ya, yang mana ini di luar asrama, itu setiap hari Kamis malam. Jadi dengan semua yang ada ini insya Allah bisa menunjang kita ya dalam menuntut ilmu. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya jikalau sudah ada fasilitas seperti ini, nah maka kerajinan dan ketekunan kita juga dituntut begitu teman-teman. Maka untuk para teman-teman yang mau ke Mesir ya, dan ataupun yang sudah di Mesir dan mau mendaftar ke asrama Sufaraul Hidayah membuka pendaftaran setahun sekali, yaitu pada tahun ajaran baru begitu ya. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.